Oke, saya akan share screen terkait dengan materi pengantar pada pagi hari ini. Di sini mata kuliah yang saya sampaikan ini terkait dengan Nah, ini pembentukan persekutuan ya. Ini masih ada yang admitnya, masih ada yang masuk. Jadi saya awali dengan materi pengantarnya terkait dengan pembentukan persekutuan. Karena ini ya nanti bisa masuk lagi kalau misalnya karena waktunya mungkin 40 menit ya, tidak terlalu lama. Oke, akuntansi persekutuan. Apa yang dimaksud dengan akuntansi persekutuan? Persekutuan adalah suatu golongan atau asosiasi dan individu yang lebih untuk memilih dan menyelenggarakan usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi karakteristik dari persekutuan? Ini yang pertama adalah berusaha bersama-sama atau mutual agency. Kemudian jangka waktu terbatas atau limited life. Nah, kalau tidak bersama-sama berarti bukan persekutuan. Dan jangka waktunya terbatas, tergantung nanti kesepakatan dari para anggota sekutunya. Yang ketiga, tanggung jawab yang tidak terbatas. Jadi, apapun yang dialami perusahaan yang dibentuk, seperti PT, itu akan menjadi tanggung jawab bagi para pendirinya. Seperti itu ya. Jadi, hutang maupun laba semuanya menjadi tanggung jawab dari anggota dari PT tersebut, persekutuannya. Yang keempat, kenapa? Udah ngantuk. Yang keempat, memiliki bagian atau hak yang sama dalam persekutuan. Yang kelima, pengambilan bagian keuntungan persekutuan. Jadi dalam pembentukan persekutuan itu, misalnya terdiri dari 4 orang, ada yang memiliki saham dari 100% ya, ada yang 25%, ada yang 50%. Nah, itu dibagi berdasarkan berapa persentase dia memiliki saham di perusahaan tersebut. Ya, itu akuntansi persekutuan. Oh iya. Sana. Jadi aku sekolahnya pintar. Oh iya, pintar kakak ya. Ya. Oke, selanjutnya di sini persekutuan dibedakan menjadi 2. Jadi teman-teman kalau mungkin di semester 1 atau 2 pernah mendengarkan PT atau CV. Nah, di sini di AKL ini akan menjelaskan terkait persekutuan. Nah, ini ada persekutuan firma, ada persekutuan komanditer, ada CV dan juga PT. Nah, kelebihan dari persekutuan itu apa? Firma lebih mudah dalam pendiriannya dan pembubarannya. Nah, nanti di AKL ini, akuntansi persekutuan dan kombinasi bisnis ini nanti juga membahas terkait bagaimana pembubarannya juga. Yang kedua, persekutuan juga mempunyai kebebasan dan keluasan dalam menentukan bentuk usaha. Yang keempat, kebebasan masing-masing sekutu dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya, tapi bukan pembayaran pajaknya, karena pajaknya berupa individu. Jadi ini hanya materi pengantar, bukan termasuk salah satu silabus ya. Jadi ini hanya refreshing teman-teman setelah libur beberapa bulan dan di rumah mungkin hanya bermain TikTokan atau Instagraman. Jadi ini sekedar refreshing aja ya. Kemudian di sini ada kelemahan persekutuan. Kelemahannya apa? Tanggung jawab pribadi sekutu akan hutang perusahaan. Jadi para jadi anggota persekutuan itu menanggung juga hutang perusahaan. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena perjanjian dalam pendirian persekutuan. Kemudian yang ketiga, kesulitan memindah tangankan kepemilikan. Nah, ini adalah isi perjanjian dalam persekutuan. Yang pertama, besarnya investasi dari masing-masing anggotanya. Yang kedua, hak dan kewajiban anggota. Yang ketiga, ketentuan mengenai nama dan lokasi yang akan digunakan. Yang keempat, ketentuan dalam pembagian laba.
Yang kelima, ketentuan mengenai alasan pembubaran. Jadi kalau dirasa tidak investornya sudah menarik sahamnya dan dia tidak mau lagi di situ, maka harus dijelaskan dulu pembubarannya alasannya apa. Misalnya kebangkrutan atau pilot dan lain-lain. Kemudian ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap masing-masing sekutu jika mempunyai hutang. Nah, kemudian di sini ada akuntansi pers. Ada penyertaan modal dalam sekutu, kegiatan usaha persekutuan yang dalam bentuk hutang dan piutang. Nah, apalagi hak kepemilikan dan defisit modal dalam perusahaan. Nah, ini juga dijelaskan juga ya dalam akuntansi persnya. Kemudian ada pembagian laba perusahaan. Teman-teman biasanya dengar dividen ya. Kalau misalnya perusahaan punya laba, maka para anggota sekutu berhak mendapatkan dividen. Kemudian gaji pemilik dan bunga modal. Dan yang selanjutnya adalah koreksi untuk laba rugi tahun lalu. Dan juga laporan keuangan. Kemudian perubahan rasio pembagian laporan laba rugi dalam perusahaan. Jadi sebenarnya antara laporan keuangan dalam pembentukan persekutuan itu juga tidak mudah ya, karena memang antara misalnya nanti akan dibahas juga ya di setelah UTS juga itu terkait dengan kombinasi bisnis ya. Jadi misalnya teman-teman punya bisnis A, bisnis misalnya roti, maka teman-teman harus punya anak perusahaan yang bergerak di bidang terigu. Nah, meskipun mereka bergerak sendiri-sendiri, tapi tanggung jawab terkait hutang dan lain-lain itu jadi satu. Nah, itu di akuntansi keuangan lanjutan akan dibahas seperti itu. Katakanlah daripada kita mencari supplier yang sulit, maka kita mengakuisisi perusahaan yang menjadi supplier kita. Sehingga dalam proses produksi, kita itu tidak mengalami kesulitan gitu ya, karena kita bisa memanage waktu sendiri. Itu yang nanti akan kita pelajari. Kemudian di sini ada hubungan ekonomis antara pers dan para sekutu. Nah, modal itu saat penyetoran modal pertama, prive pengambilan modal atau penurunan modal sekutu, hutang kepada sekutu, pembubaran pers, dan piutang kepada sekutu. Jadi, memang ini ya, ketika suatu persekutuan itu dibentuk, seperti PT dan lain-lain perusahaan itu, banyak sekali yang harus disesuaikan, mulai dari modal, prive, hutangnya, piutangnya, itu akan menjadi satu kewajiban yang harus dipikul dari anggota para sekutunya. Nah, yang mempunyai modal paling banyak, otomatis dia juga akan mendapatkan dividen yang paling banyak. Tapi ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, dia juga mengalami kerugian yang paling banyak. Seperti itu. Penyebab bubarnya sekutu, yang pertama berakhirnya jangka waktu. Yang kedua persekutuan bersama itu, yang ketiga pengunduran diri. Jadi kan ada yang mungkin ada selisih paham, pembagian dividen yang tidak sesuai dan lain-lain, itu bisa menjadikan pembubaran persekutuan. Kemudian berdasarkan perjanjian undang-undang, ini ada nih penyebab pembubaran seperti yang pertama kematian anggota, bangkrutnya anggota, terjadinya perang, dan yang terakhir terjadi suatu perselisihan sehingga tidak beroperasi lagi. Jadi ini ya. Kemudian berdasarkan pengadilan, nah ini ada hal-hal yang mengakibatkan pembubaran sekutu, ketidakmampuan anggota, tidak adanya keserasian, perselisihan intern, tidak mungkin lagi laba, dan alasan lain. Misalnya ada fraud. Jadi salah satu anggota sekutunya itu melakukan kecurangan atau korupsi ya. Kemudian apabila persekutuan telah sukses, maka apabila ada anggota baru yang masuk, maka akan dikenai wajiban antara lain. Jadi ketika ada persekutuan itu sudah terbentuk kemudian bubar, dan ada anggota yang masuk lagi, ini ada ketentuan yang harus diperhatikan oleh anggota baru. Yang pertama, bagian penyertaan dari anggota harus dikurangi dengan jumlah tertentu sebagai bonus kepada anggota pemilik lama. Jadi harus memberikan benefit juga nih bagi para anggota sekutu yang sebelumnya. Teman-teman sudah pernah tahu kan bahwa dalam pembentukan satu perusahaan itu tidak boleh satu orang, harus dari beberapa orang yang terbentuk dalam persekutuan. Jadi kalau ada yang misalnya anggotanya keluar, maka harus dibentuk persekutuan baru. Entah nanti namanya baru. Pernah dengar nggak semen 3 roda? Pernah dengar? Pernah, Bu. Ya, Pernah, Bu.
itu kan berganti menjadi namanya Holcim. Nah, di semen 3 roda itu berubah nama menjadi semen Holcim ya. Itu karena adanya perubahan kepemilikan saham. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah goodwill persekutuan harus diadakan dan dikreditkan sebagai penambah modal pemilih lama, masuknya anggota baru bisa memasukkan modal.